Assalamualaikum sahabat. Pernahkah kalian mendengar tentang kisah Saudah binti Zam'ah, salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pada video ini kita akan membahas kisah Saudah binti Zam'ah, salah satu istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdus Syams bin Abdud dari suku Quraisy Al-Amiriyah. Ibunya adalah Asyumush binti Qais bin Zaid bin Amr dari Bani Najjar. Ia adalah wanita yang cerdas dan berpostur tinggi besar. Saudah pernah menikah dengan Sakran bin Amr, saudara Suhail bin Amr al-Amiri. Saudah dan suaminya beserta 8 orang dari Bani Amir lainnya adalah di antara mereka yang berhijrah meninggalkan rumah dan harta mereka. Dengan berlayar menyeberangi lautan dan rela menempuhnya meskipun maut siap menghadang, demi menyelamatkan agama mereka. Siksaan dan tekanan yang mereka rasakan sudah begitu hebat karena penolakan mereka terhadap kesesatan dan kemusyrikan. Begitu hilang penderitaan yang dialaminya selama di pengasingan di negeri Habsyi, kini dia harus merasakan cobaan sebagai janda karena suaminya meninggal. Keadaan inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW merasa iba kepadanya. Oleh sebab itu, ketika Khawlah binti Hakim menceritakan kepada Saudah di hadapan Nabi, beliau mengeluarkan tangannya yang penuh belas kasih untuk menjadikan Saudah sebagai pendamping beliau guna meringankan penderitaan yang dirasakan Saudah. Apalagi saat itu Saudah sudah tua dan membutuhkan pendamping yang selalu menjaganya. Jika kita menyimak catatan-catatan sejarah hidup Rasulullah, tidak seorang sahabat pun yang berani berbicara kepada Rasulullah tentang masalah pernikahan beliau setelah wafatnya Khadijah, seorang wanita suci yang beriman kepada beliau ketika orang banyak masih kafir. Seorang wanita yang rela membantu beliau dengan hartanya ketika orang banyak masih enggan memberinya. Dan seorang wanita yang lewat dirinya lah beliau dikaruniai putra-putri oleh Allah SWT. Suatu ketika Khawlah binti Hakim berinisiatif untuk menanyakan kepada Rasulullah SAW dengan begitu hati-hati, "Tidakkah engkau ingin menikah lagi, wahai Rasulullah?" Dengan masih menampakkan kesedihan yang beliau rasakan, beliau menjawab, "Siapa yang bisa menggantikan Khadijah, wahai Khawlah?" Khawlah menjawab, "Jika engkau menghendaki, ada yang perawan dan ada yang janda." Beliau bertanya, "Siapa yang perawan?" Khawlah menjawab, "Anak seorang makhluk Allah yang paling engkau cintai, Aisyah binti Abu Bakar." Setelah diam beberapa saat, beliau kembali bertanya, "Siapa yang janda?" Ia menjawab, "Saudah binti Zam'ah. Ia adalah wanita yang telah beriman kepada engkau dan ikut berjuang bersama engkau." Ternyata Rasulullah menyetujui saran Khawlah. Tidak lama kemudian, beliau pun menikahi Aisyah dan Saudah pada hari yang sama. Namun saat itu yang langsung hidup serumah dengan Nabi adalah Saudah. Setelah kurang lebih 3 tahun hidup bersama Saudah, barulah beliau hidup serumah dengan Aisyah. Banyak penduduk Mekah yang heran dengan pernikahan Rasulullah dengan Saudah. Mereka bertanya-tanya penuh keraguan, bagaimana mungkin seorang janda yang telah tua dan tidak menarik bisa menggantikan kedudukan seorang tokoh wanita Quraisy, Khadijah? Akan tetapi, sebenarnya yang terjadi tidaklah demikian.
Saudah dan siapapun tidak bisa menggantikan kedudukan Khadijah di hati Rasulullah. Rasulullah menikahi Saudah semata karena kebaikan dan sifat kasih sayang beliau. Sementara Saudah ternyata mampu menyesuaikan dirinya selama berada dalam rumah tangga Nabi. Ia mampu mengasuh dan merawat putri-putri beliau. Kelembutan dan kemanisan tutur katanya dapat menghibur hati Nabi, sekaligus menggantikan wajahnya yang tidak begitu menarik dan tubuhnya yang gemuk. Setelah 3 tahun Saudah menjadi istri Nabi satu-satunya, masuklah Aisyah ke dalam rumah tangga Nabi dan seterusnya Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, dan lainnya. Saudah menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW menikahinya karena rasa iba dengan kondisinya setelah ditinggal mati suaminya. Hal ini terbukti ketika Nabi pernah berniat menceraikan Saudah. Beliau khawatir kalau hal itu akan menyakiti hatinya. Seketika Nabi menyampaikan maksudnya untuk menceraikannya. Tampak di wajah Saudah perasaan tertekan dan sedih. Saudah berkata, "Biarkanlah aku tetap sebagai istri engkau. Demi Allah, aku tidak akan banyak menuntut sebagaimana istri-istri engkau yang lain. Namun, aku ingin dibangkitkan Allah sebagai istri engkau kelak pada hari kiamat." Begitulah Saudah. Segala sesuatunya dia niatkan untuk memperoleh keriduan suaminya yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal inilah yang juga menyebabkan ia sering memberikan jatah gilirannya kepada Aisyah demi menyenangkan hati Rasulullah. Sementara Rasulullah juga berkenan mengabulkan permintaan Saudah untuk beralih kepada Aisyah. Berkenaan dengan hal ini turun ayat pada surat An-Nisa, surat keempat ayat 128. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi keduanya. Saudah tinggal di rumah Nabi Muhammad SAW dengan penuh keriduan dan ketenangan serta rasa syukur karena Allah telah menjadikannya sebagai istri makhluknya yang terbaik di dunia, sebagai ibunda kaum mukmin, dan sebagai istri Rasulullah kelak di surga. Saudah binti Zam'ah wafat pada akhir masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Aisyah berkata tentang kesannya terhadap Saudah, "Tidak ada wanita yang lebih aku senangi untuk aku tiru perangainya selain Saudah binti Zam'ah. Ketika usianya telah uzur, Saudah berkata, 'Wahai Rasulullah, aku berikan jatah giliranku untuk Aisyah. Hanya saja sayangnya dia itu tipe wanita yang mudah marah,' tutur Aisyah.